Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tiada henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita. Nikmat istiqomah dalam ibadah. Kemudian duduk sejenak mendengarkan pembahasan tentang muamalah, karena ini sangat penting. Karena dalam menjalani kehidupan di dunia ini, maka hablum minallah dan hablum minannas, seseorang itu harus baik. Karena kalau hablum minallahnya saja baik, tapi hubungannya dengan manusia buruk, maka dia akan binasa dan celaka. Sehingga syariat kita datang menjelaskan hal-hal yang mengantarkan kepada kebaikan dunia dan akhirat, memaparkan tentang muamalah kepada Allah dan muamalah kepada manusia. Sekarang kita masuk dalam babur riba, bab pembahasan tentang riba, di mana riba ini banyak terjadi baik di zaman Rasulullah maupun di zaman kita. Jadi riba secara bahasa adalah az-ziyadah, yaitu tambahan. Adanya tambahan dari muamalah yang kita sedang lakukan. Secara istilahan riba adalah ziyadatu ala asli al-bai' atau az-ziyadatu fid daini, yaitu adanya tambahan pada barang yang diperjualbelikan atau adanya tambahan dari utang yang kita pinjam. Karena nanti riba ini terbagi menjadi dua. Ada ribatul fadl, yaitu tambahan pada barang yang kita beli atau barang yang kita tukar. Seperti kita tukar menukar emas dengan emas dengan emas, maka di sana harus mislan bimislin yadan biyadin, harus jenisnya sama dan harus dibayar kontan. Demikian juga tak kala kita meminjam uang, maka pinjam 1.000 kembali 1.000. Kalau sekiranya kita minjam uang 1.000 di zaman Soekarno, terus kembalikan di zaman Jokowi, maka tetap harus kembali 1.000. Paham Pak? Meskipun nilainya di zaman Soekarno itu 1 juta, di zaman Jokowi nilainya 1.000 rupiah, 1.000 perak gitu, maka tetap harus dikembalikan dengan nilai yang sama. Dulu mungkin kita pinjam uang ringgit, uang koin ringgit itu orang-orang kampung itu, ya antarulah 1 ringgitnya itu berapa? 20 gram kan ya. Dulu mungkin satu ringgit koin itu harganya hanya 1.000 rupiah. Maka kita kembalikan juga dengan yang sama. Nggak boleh diuangkan mungkin, karena akan nilainya menjadi tinggi. Dulu mungkin kita pinjam uang untuk beli tanah 1 juta dapat 1 hektar di kilo sana, maka ia kembalinya 1 juta juga. Nggak boleh dinilai harga tanah saat ini. Mungkin tanah saat ini harganya 1 M, udah kamu harus ganti 1 M. Kan dulu harganya berbeda, nggak boleh. Paham? Pinjam 1 juta, kembali 1 juta, meskipun itu berbeda jarak, berbeda zaman, dan berbeda tempat. Ini namanya riba fadl, adanya tambahan. Sementara kita tahu dalam bab muamalah, pinjam meminjam itu babnya adalah tabarruan, di mana yang memberikan pinjaman dia hanya mencari pahala, tidak mengambil sedikit pun keuntungan. Kalau sekiranya dia mensyaratkan di awal, kamu pinjam uang 1 juta sama saya, setiap hari antar onde-onde ya ke rumah saya, paham?
Ini adalah tambahan dari apa? Dari uang yang dia pinjamkan. Atau kamu pinjam uang 1 juta sama saya, tolong rumah saya dibersihkan ya setiap hari. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena seharusnya dia adalah tabarruan. Ini dia mengambil keuntungan, mengambil manfaat. Kullu qardin jarra fihi manfa'ah fahuwa riba. Setiap peminjaman yang mengambilkan keuntungan bagi si peminjam, maka ini apa? Riba. Beda halnya kalau dia nggak syaratkan di awal. Ada inisiatif dari orang yang meminjam. Contoh dia minjam 1 juta nih. Yang memberikan pinjaman nggak ada mensyaratkan apa-apa gitu. Benar-benar dia tulus, ikhlas memberikan pinjaman. Cuma yang ini berinisiatif. Udah saya ini aja deh. Saya minjam 1 juta, saya kembalikan 1.200.000. Boleh kira-kira ini? Boleh. Paham? Kenapa? Karena yang memberikan pinjaman tidak menyebutkan hal itu di awal. Ini hanya hal jazaul ihsani illal ihsan. Dia membalas kebaikan dengan kebaikan. Atau dia balas dengan sesuatu apa gitu, tapi tidak disyaratkan di awal. Ini riba fadl. Riba yang kedua adalah nasi'ah, yaitu adanya penundaan pengembalian. Paham? Pengembalian atau pembayaran. Contoh, saya mau nukar emas dengan emas. Saya ambil dulu emasnya, emas dari antum. Terus saya katakan besok ya saya balikin. Nggak boleh. Paham? Ini riba. Riba apa? Riba nasi'ah. Atau saya beli beras. Beli beras, uang dengan apa? Dengan beras. Cuma uang saya store duluan, berasnya antum tunda. Nanti ya berasnya Ustaz, bulan depan uangnya saya ambil duluan, nggak boleh. Harus ada ya dan biadin, harus dibayar di tempat. Uang ketemu beras, paham? Berasnya nggak boleh diakhirkan. Karena nanti dalam pembahasan ribawi ada asnaf-asnaf yang di sana berlaku riba di dalamnya. Paham Pak? Ada hal-hal yang bisa terjadi riba yang akan disebutkan nanti oleh penulis. Ada 6 macam yang bisa berlaku riba di dalamnya. Adapun seperti kain, besi, mungkin semen mungkin, ya, atau mobil, ini tidak terjadi riba di dalamnya. Jika kita beli mobil dengan harga 100 juta, terus yang penjual mobil mengatakan mobilnya bulan depan ya, saya ambil dulu uangnya, ini tidak terjadi riba. Kenapa? Karena bukan dari zat yang terdapat riba atau potensi riba di dalamnya. Kalau kita tahu bersama bahwa dosa riba ini sangat banyak sekali. Sampai Rasulullah menyebutkan bahwa dosa riba itu ada 72 macam. Ya, 72. Dalam bilangan bahasa Arab, 70 ini menunjukkan adalah banyak sekali. Di antaranya adalah ini, mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulnya, diperangi oleh Allah, kemudian hartanya tidak berkah, sedekahnya tidak diterima. Paham Pak? Dia pekerja bank nih, terus dia mau berinfak atau bersedekah ke masjid, ini nggak diterima. Kenapa? Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sungguhnya Allah Maha Baik, tidak menerima yang baik-baik. Dalam suatu kaidah fikih menyebutkan bahwa kullu ma haruma akhduhu haruma ita'uhu. Apa saja yang diharamkan mengambilnya, maka haram pula memberikannya. Paham Pak? Bapak diharamkan mengambil bunga uang dari bank. Terus Bapak berinisiatif, udah aja deh saya ambil aja bunganya tersebut, terus saya titipkan di Masjid Al-Hikmah. Saya sedekahkan ke Masjid Al-Hikmah, nggak boleh. Paham? Apa yang diharamkan mengambilnya, haram pula memberikannya. Jadi sedekahnya, infaknya, zakatnya dari harta yang dihasilkan dari riba, ini ghairu maqbul, tidak diterima.
Belum lagi doanya, amalan solehnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian, Pak? Karena tubuhnya tumbuh dari daging, dari makanan yang apa? Yang haram. Rasulullah menyebutkan bahwa ada seseorang yang dia sudah melakukan sebab-sebab ijabatud dakwah, sebab-sebab dikabulkan doa. Dia sudah safar, dia sudah melakukan perjalanan sampai rambutnya acak-acakan, bajunya kusut dan yang lainnya, kemudian dia berdoa dengan menyebut lagi nama-nama Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa mashrabuhu haramun. Makanannya haram, minumannya dari hal yang haram, pakaiannya dari uang yang haram. Fa anna yustajabah? Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Bagaimana mungkin amalan solehnya diterima? Maka orang-orang yang bekerja atau melakukan transaksi ribawi, segeralah bertobat, segeralah hijrah. Di sana ada bank namanya bank hijrah atau hijrah bank, yang dari konvensional menjadi bank syariah. Tergantung kita lihat prakteknya, apakah sesuai dengan syariah meskipun berlabel syariah, ataukah hanya bote-botean saja. Nah, jadi dosa riba banyak sekali. Yang terkecilnya kata Rasulullah seperti menzinai ibu kandung sendiri. Ini Pak yang terkecilnya. Menzinai perempuan selain mahram saja, atau selain mahram, ini dosa besar, apalagi ibu kandung sendiri. Jadi hidupnya tidak akan bahagia, penuh dengan kegelisahan orang-orang yang berkecimpung dalam dunia riba. Kata penulis di sini, yahrumu bai'udz zahabi bil-zahabi wal fiddati bil fiddati wal burri bil burri wasyairi bisyairi wat tamri bit tamri wal milhi bil milhi illa mislan bimislin yadan biyadin. Kata penulis, haram jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, tepung merah dengan tepung merah, tepung putih dengan tepung putih, korma dengan korma, garam dengan garam, kecuali sama takaran dan timbangannya, dan kontan, dibayar di tempat. Jadi penulis di sini menyebutkan 6 asnafur ribawi, 6 macam yang berlaku riba di dalamnya. Emas, perak, kemudian tepung merah, tepung putih, korma dan garam. Nah, ke-6 ini bisa berlaku atau terjadi riba di dalamnya. Sehingga Rasulullah harus mensyaratkan, apa syaratnya kalau terlepas dari riba, mau terlepas dari riba, yaitu harus sama dan harus kontan. Contoh gini, saya punya emas, mau tukar emas, maka harus sama dari sisi gramnya dan harus sama dari sisi karatannya. Saya punya perak, juga harus sama dan dibayar di tempat. Tepung dengan tepung, nggak boleh saya tukar tepung jelek dengan tepung yang baru, beda takaran. Contoh, saya punya tepung jelek 2 kilo, antum punya tepung yang bagus 1 kilo, kita tukar aja, nggak boleh. Paham Pak? Kenapa? Karena berbeda takaran dan berbeda timbangannya. Saya punya garam dengan garam yang yang masih bulat-bulat, antum garamnya sudah halus, kita tukar, harus tukarannya itu sama. Paham? Karena dulu kan sistemnya barter ya, harus sama. Demikian juga korma tamrun itu adalah korma yang sudah kering. Korma ditukar dengan korma harus sama, meskipun nanti jenisnya berbeda. Ada korma Tunisia ditukar dengan korma ajwa,
Mau nggak Pak? Kira-kira sekilo Tunisia dengan sekilo ajwa? Ya kalau mau silahkan, kalau nggak mau jangan dilebihkan satu sama lain. Nggak boleh Tunisia 10 kilo, kemudian ajwa sekilo. Meskipun harganya yang terpaut jauh. Paham Pak? Karena mau ditukar harus sama dan harus dibayar di tempat. 6. Nanti penulis menyebutkan bahwa ke-6 ini untuk mengkiaskan kepada yang lainnya ini terjadi perselisihan. Kenapa demikian? Karena Rasulullah nggak menyebutkan alasan kenapa hal ini bisa terjadi riba. Kan tidak menyebutkan suatu alasan. Kalau dalam ilmu usul fikih namanya illah. Illah, kesamaan alasan sehingga nanti bisa dikiaskan kepada yang lain. Ada pula para ulama yang mencoba menggali alasan kenapa diharamkan. Namanya illatun mustambitoh, illah yang digali, tidak mansuso, tidak tertekskan. Emas dan perak ini ilahnya, diantara ulama menyebutkan ilahnya adalah alat tukar. Paham Pak? Alat tukar. Jadi orang dulu itu alat tukarnya adalah emas dan perak. Nah sekarang kita alat tukarnya adalah uang kertas. Nah karena ilahnya sama, maka berlaku juga riba pada uang kertas. Kenapa Pak alasannya? Karena sama-sama digunakan sebagai alat tukar. Sehingga kalau kita mau beli uang atau tukar uang pecahan 100 lembar, satu lembar dengan 100 gitu, satu lembar dengan uang pecahan 2000, berapa lembar itu? 50 ya? 50 lembar harus sama. Kan? Karena banyak itu biasanya bermunculan orang-orang yang jualan uang di pasar ketika mau mendekati Idul Fitri atau Idul Adha. Mereka nawarkan pecahan 2000 yang baru dari bank atau 5000 atau 10000 dengan menaikkan sedikit. Paham? 50.000 atau 100.000 dia jual 110.000. Ini ada kelebihan. Atau dia kurangi 100.000 dengan apa? Dengan 90.000 atau 98.000. Pokoknya ada keuntungan. Nah, ini tidak boleh. Ini riba. Paham Pak? Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Harus mislan bimislin, dan biyadin. Ini illah emas dan perak. Adapun bur, syair, tamar, ilahnya adalah makanan pokok. Jadi orang-orang dulu maupun sekarang di Timur Tengah di sana, mereka itu makanan pokok mereka adalah korma, tepung. Ini makanan pokok mereka, Pak. Yang mereka bisa yatakawa, bisa kuat dengan apa? Dengan makan tepung di pagi hari. Kalau kita makan tepung gitu, dibuat kue atau dibuat apa gitu, kita enggak menganggap ini makan kan? Kecuali harus nasi kuning dulu atau nasi pecel, pokoknya ada unsur nasi-nasinya. Meskipun beras tersebut sudah digiling jadi tepung gitu, kemudian dibuat kue, kita juga enggak terprogram di otak kita bahwa kita sudah makan nasi. Paham? Harus diawali dengan nasi kuning atau nasi pecel, nasi uduk dan yang lain. Pokoknya ada nasinya. Baru kita bisa tahan sampai apa? Sampai jam 12 atau sampai jam 1. Jadi kalau orang Arab mereka kuat. Makan roti gitu kuat. Makan korma kuat. Kalau kita enggak. Makan roti paling sampai jam 9 sudah keroncongan kan? Sudah keroncongan dan cepat-cepat cari warung. Nah ini Pak, sehingga nanti kalau sekiranya ada suatu negara yang makanan pokoknya itu berbeda dengan yang ada di sini,
maka tinggal disamakan. Kalau kita di Indonesia makanan pokoknya apa? Beras. Maka beras juga berlaku padanya riba. Nah, ketika kita mau tukar barter beras Pandan Wangi dengan beras Raskin, harus sekilo. Sekilo beras Raskin dan sekilo beras Pandan Wangi atau beras Raja Lele. Paham? Nah, kalau sekiranya kamu orang miskin mau makan beras Raja Lele, beras Raskinmu 5 kilo, beras Pandan Wangi saya 1 kilo. Nah, ini nggak boleh, paham Pak? Ini riba, karena ada tambahan di dalamnya. Wal milhu bil milhi, adapun garam ini ilahnya diantaranya adalah biji-bijian. Para ulama mengungkap ilahnya ini biji-bijian. Apa saja yang biji-bijian seperti mungkin pala atau kemiri atau yang lainnya, tapi ini tidak kuat. Paham? Yang lebih kuat dikembalikan kepada nas hadis. Illa mislan bimislin yadan biyadin wa fi ilhaqi ghairiha biha khilafun. Kata penulis untuk menyamakan kepada yang lain, kepada yang disebutkan di sini, kepada yang lainnya, maka ini terjadi khilaf. Maksudnya apa? Beras, kemudian uang kertas dan yang lainnya ini kalau mau disamakan dengan emas atau korma, maka ini terjadi khilaf. Kenapa Pak? Karena tidak ada nas yang menyebutkan hal itu. Paham? Yang ada hanyalah kias, yaitu menyamakan ini dan itu. Sementara kias dalam ilmu usul fikih harus terpenuhi 4 rukunnya. Adanya aslun, adanya far'un, adanya illah, dan adanya hukum. Fa in ikhtalafatil ajnasu jazat tafaduli idza kana biyadin yadan biyadin. Apabila berbeda jenisnya, maka nanti tidak apa-apa ada kelebihan, tapi harus kontan. Contoh nih, Bapak punya emas 1 kilo, kira-kira mau nggak ditukar dengan garam sekilo? Mau kira-kira Pak? Bapak punya emas nih sekilo, saya tukar dengan garam sekilo. Kalau sekiranya Bapak mau, alhamdulillah, saya untung kan? Bapak rugi. Tapi dari sisi ribanya nggak ada ribanya, paham? Kalau Bapak mensyaratkan, Ustadz, emas kan murah banget ya. Gimana kalau emas mahal banget, sementara garam murah banget? Gimana kalau sekiranya emas 10 ton, garam 10 ton, emas 1 kilo? Mau nggak? Nah, kalau mau nggak ada masalah, paham? Karena berbeda jenisnya, paham Pak? Berbeda jenis. Tapi harus bayar di tempat. Garamnya harus ada di tempat, emasnya juga harus ada di tempat. Tepung dengan garam, boleh kira-kira tepung sekilo, garam sekilo? Boleh kira-kira ditukar Pak? Boleh, kalau sekiranya ada ridho di antara keduanya. Tapi kalau satunya mensyaratkan, garamnya harus ditambahin dong, masa tepung sekilo, garamnya hanya sekilo aja, minimal garam 10 kilo deh, maka ini tidak mengapa. Ada tambahan ketika jenisnya berbeda. Wala yajuzu bai'ul jinsi bin jinsihi ma'adamil ilmi bitasawi wa in sahiba ghairuhu. Nah, sekarang penulis menyebutkan suatu permasalahan, tidak boleh menjual jenis yang sama, emas dengan emas, sementara tidak diketahui sisi kesamaannya, meskipun ada sesuatu yang menyertai dari jenis tersebut. Contoh gini Pak, kita punya cincin emas, ya kan? Biasanya cincin emas tersebut kan ada embel-embel yang lainnya ya.
selain dari emas, paham? Ada mungkin mutiaranya atau apanya lah gitu. Ada batu akiknya, yang lainnya. Nah, kalau kita mau tukar dengan gelang seseorang atau apalah gitu, maka kita harus tahu dulu ini berapa karatnya, ini berapa gramnya. Paham? Kalau sekiranya sudah sama dari sisi timbangannya, maka kita lihat ini kelebihannya mau diapain. Mau saya gantikan dengan uang kah, atau Bapak kasih gratis aja? Paham? Karena ada tambahan, ada kelebihan dari gram-graman di antara kedua emas tersebut. Wala bai'ur rutabi bima kana yabisan illa li ahlil aroyah. Tidak boleh tukar korma dengan rutab. Tahu Pak rutab? Rutab itu korma yang basah atau korma yang masih ada di pohon korma. Nggak boleh kurma ditukar dengan rutab. Kenapa? Karena kurma ini adalah rutab yang sudah kering. Paham? Kalau kita tukar sekilo dengan sekilo, maka rutab ini kan akan nyusut ya, akan susut. Yang tadinya 1 kilo mungkin jadinya berapa? Jadinya 7 ons atau 8 ons. Maka tidak boleh. Kecuali dalam permasalahan aroya. Aroya ini Pak, di mana si miskin tidak memiliki uang, sementara dia kepengen makan rutab. Paham? Dia tidak punya uang nih, dia punya korma, dia mau makannya rutab. Ada 2 langkah yang dia harus tempuh. Langkah yang pertama, dia jual dulu rutabnya itu, kemudian hasil penjualannya dia belikan rutab. Paham? Atau langkah yang kedua adalah aroya. Aroya ini dia tukar dengan rutab tersebut, tapi dengan sistem taksir. Sistem taksir ini diperkirakan aja. Paham? Diperkirakan, dan alasan yang lainnya adalah dia hanya untuk makan. Tidak boleh dia jual. Paham Pak? Tidak boleh dia jual. Kalau dia jual, maka ini bukan haja lagi, tapi keinginan kan? Dia kepengen makan nih, ternyata dia jual, ini dia bohong, nggak boleh. Maka kembali kepada hukum asal, yaitu riba. Tapi kalau sekiranya dia miskin, kepengen makan, dan sistem taksir, maka ini dibolehkan. Wala bai'ul lahmi bil hayawani. Kata penulis, tidak boleh menjual daging dengan hewan. Kalau daging sudah jelas ya timbangannya, jelas takarannya berapa, karena sudah dipisah, dikeluarkan dari dari hewan tersebut. Nah, kalau mau ditukar dengan hewan yang masih hidup gitu, maka memungkinkan nanti akan ada penyusutan. Paham Pak? Mungkin daging kita 100 kilo, kita tukar dengan sapi 1 ekor. Ya kan? Kadang orang yang naksir sapi tersebut memperkirakan daging yang ada pada sapi tersebut ini kadang kadang nggak pas, kadang kurang, kadang lebih. Oh, kita ukur aja Ustaz dari nimbang jantungnya. Ini juga belum pasti. Paham? Untuk memperkirakan berapa isi dari daging sapi tersebut. Sementara kalau mau ditukar, ini ini memungkinkan siapa? Memungkinkan rugi. Wa yajuzu bai'ul hayawani bi isnaini aw aktsara min jinsihi. Dan boleh menjual hewan, 1 hewan dijual atau ditukar dengan 2 hewan yang jenis yang sama atau jenisnya berbeda, karena ini tidak berlaku ribah di dalamnya. Wala yajuzu bai'ul inah. Dan tidak boleh jual beli ina. Apa maksudnya ina ini Pak? Ina ini gambarannya gini, HP antum saya beli ya 1 juta. Paham? Mau nggak saya beli 1 juta?
Oke Ustaz. Tapi saya kredit. Saya bayar sebulan 100.000. Berapa lama kira-kira saya harus bayar kredit ini? 10 bulan kan? 10 bulan. Saya ambil HP tersebut. Saya kasih pembayaran bulan pertama. Besoknya saya datang lagi kepada Anda. Pak, maaf saya jual aja HP ini 800.000. Tapi Bapak bayarnya kontan ya. Paham? Oke, kalau gitu nggak ada masalah. Nih, Bapak kasih uang 800.000, HP-nya kembali lagi. Paham? Maka ini adalah hila. Hila dalam jual beli yang pada hakikatnya itu adalah riba. Paham? Mengatasnamakan jual beli, padahal ini adalah transaksi riba. Sama halnya saya minjam 800.000, kembali 1 juta dengan angsuran. Paham? Sama kayak kita pinjam uang di bank 1 juta, kembalinya 1.200.000 dengan cara apa? Dengan cara menyicil. Cuma ini dibungkus dengan apa? Dengan jual beli. Paham Pak? Sama juga halnya saya beli barang di toko gitu, saya beli apalah, taruhlah saya beli 10 sak semen di toko bangunan dengan harga 50.000. Paham? Sudah saya kasih uangnya ke toko tersebut, cuma barangnya saya belum kirim ke rumah. Paham? Kemudian datang lagi saya tawarin ke ke proyek-proyek, saya ada semen di sana tuh. Mau nggak? Saya jual 60.000. Oh iya silahkan. Oh saya kirim ke sana. Paham? Ternyata orang ini dia jual lagi ke yang lain dengan harga 70.000. Barangnya tetap di tempat, orang ini mendapatkan keuntungan. Dan ini akan merusak apa? Merusak perekonomian. Banyaknya transaksi, tapi barangnya itu aja. Paham? Barangnya nggak berpindah-pindah di toko, orang mendapatkan keuntungan 10 dari apa? Dari uang-uang yang dia keluarkan. Nah, ini adalah transaksi ribawi dan banyak sekali jenisnya, macamnya. Belum lagi sekarang ada istilah di dalam bahasa syariat adalah mudharabah. Mudharabah di mana si pelaku usaha dengan si pemodal. Ya kan? Bapak mungkin seorang pengusaha tapi tidak punya modal. Saya pemodal, saya memberikan uang ke Bapak, Pak ini pakai modal ini 100 juta, nanti sekian persen buat saya dari keuntungan, plus kerugian juga saya tanggung. Paham? Oh, mungkin Bapak ngasih keuntungan 20%. Paham? Ketika nanti rugi, maka saya juga menanggung 20%. Paham? Ini namanya mudharabah. Kalau sekiranya mudharabahnya hanya mau untung saja, paham? Ketika Bapak rugi, saya nggak mau ambil pusing, tetap Bapak harus nyetor 20% kepada saya, maka ini adalah riba. Meskipun dibungkus dengan istilah syar'i yaitu mudharabah. Tapi karena untungnya saja yang Anda mau, maka ini sama hakikatnya riba. Dan ini tidak boleh. Karena orang yang berdagang kadang pasang surut, kadang untung, kadang rugi. Nah, demikian pembahasan tentang riba. Barangkali ada yang mau ditanyakan, Pak? Hah? Iya. Iya, itu tidak riba. Kenapa? Karena Bapak menjual emas, ya kan? Menjual emas dengan uang, kan jenisnya sama nih. Jenisnya sama dan dikontan di tempat. Beda halnya dia bilang, oke Mas, emasnya saya beli, cuma uangnya besok ya. Ah, ini nggak boleh riba. Paham Pak? Banyak kan juga uangnya memang nggak dikasih dulu, malah ngomong, ya saya tukar tambah, ngomong gitu. Itu tukar tambah tapi uangnya? Tapi kita langsung ambil barang juga, kita langsung. Oh iya, itu masih di majelis. Iya, masih di majelis. Nah,
karena dia apa namanya mau mengambil keuntungan karena dia jual beli kan? Iya, jual beli. Dia mau ngambil keuntungan, ini barang bekas, ini barang baru. Ya kan? Tapi kalau sekiranya dia mau nih ditukar barang lama dengan barang baru dengan geraman yang sama, jenis yang sama, ya silakan. Paham? Tapi kalau sekiranya enggak, ini karena bapak punyanya emas 10 gram karena ini sudah lama, gimana saya tukar dengan emas 8 gram yang baru ini? Paham? Nah, ini riba, paham Pak? Nah, ini riba. Tapi kalau dia bilang, saya beli dulu ini Pak, saya beli dengan harga 10 juta, kemudian setelah itu bapak beli lagi dengan harga berapa ini? 12 juta, bapak nambah 2 juta. Nah, itu tidak apa-apa. Karena masih di tempat. Paham? Kalau sekiranya bapak mengatakan emas saya masih di rumah Pak, kemungkinan 2 hari lagi baru saya bisa datangkan, enggak boleh. Paham? Ini bisa riba. Ayat lain Pak. Apa? Ngasih apa? Iya, kalau sekiranya pegawai bank tersebut atau memang dari utusan bank? Pegawai bank ya. Bapak yakin nggak bahwa seluruh penghasilannya itu semuanya dari ribawi, dari hasil bank? Bapak yakin? Oh, ada usaha lain. Berarti ada kemungkinan uang itu dari hasil usaha tersebut. Paham? Karena kita boleh bermuamalah kepada orang yang sebagian besar hasil penghasilannya itu dari hal yang haram. Paham? Masih boleh. Kalau sekiranya 100% penghasilannya dari ribawi, maka ini untuk kehati-hatiannya kita jauhi apa yang dia berikan. Kalau masih ada usaha yang halal yang lainnya, memungkinkan itu. Paham? Seperti itu. Seperti negara kita ini Pak. Negara kita ini ada muamalahnya yang haram, ada juga muamalahnya yang baik kan ya. Paham? Ada perpajakan, ada ribawi dan yang lainnya. Maka ada sebagian besar dan ada sebagian kecil dari yang tidak haram. Sehingga masih dibolehkan kita sebagai seorang PNS mungkin yang mengambil gaji dari pemerintah, paham? Atau sebagai seorang TNI atau polisi menerima gaji dari pemerintah setiap bulannya. Karena masih ada potensi kehalalan di sana. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.